Nabi pernah menyampaikan tausiah, lalu kata Nabi, ada rahmat Allah mau turun, tapi berkahnya tidak turun gara-gara ada yang memutus tali silaturahim. Ini silaturahim kalau ada yang putus, tidak akan turun rahmat ke sini. Mudah-mudahan semua yang hadir ini silaturahimnya sudah tersambung. Amin. Man ahabba yubsatalahu fi rizqihi. Siapa yang mau dilapangkan rezekinya, wa yunsa'alahu fi atharihi, mau dipanjangkan umurnya, falyasil rahimahu, maka hendaklah dia menyambung tali silaturahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Tuhan menangkap balam, jangan ditambat di tengah laman. Dari bunyi sambutan salam, jangan macamnya belum sarapan. Apa kabar semua jamaah, sehat? Sudah makan? Yang bilang belum makan itu berarti belum makan siang. Yang bilang sudah itu berarti sudah makan pagi. Semuanya baik insya Allah. Amin ya Rabbal. Mudah-mudahan semua yang hadir ini sehat walafiat. Yang sakit-sakit diangkat penyakitnya. Yang dililit utang diangkat utangnya. Makin kuat. Yang belum bertemu jodoh dijumpakan jodohnya. Kenapa banyak betul yang jomblo ini? Mestinya yang bilang amin itu yang belum nikah aja. Ini anak udah 3, amin. Semua yang membuat kita berkumpul ini, dari mulai langkah kaki, hayunan tangan, detak jantung, hembusan nafas, ini semua karena nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita syukuri dengan ucapan alhamdulillahi rabbil. Bersolawat kita kepada dia, gara-gara dialah kita bisa masuk surga. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Bapak Bupati Indragiri Hilir, Bapak Dr. Haji Muhammad Wardan beserta seluruh jajaran, Bapak anggota DPRD Provinsi Riau, Bapak Camat, Bapak Kades, Bapak RT RW, tokoh masyarakat, alim ulama, cerdik pandai, Bapak Babin Sababin Kamtipmas dan Ramil, Bapak lupa siapa lagi, Pak Polsek, Pak Kapolsek, hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang belum kawin dan belum sunat, semuanya dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal. Ada pantun yang mau ku sampaikan nih, tapi nanti kalau ku sampaikan sakit hati, tersinggung. Janji jangan tersinggung. Serius? Betul. Kalau Tuhan pergi ke Makkah, singgah sebentar ke Madinah. Sudah lama aku ceramah, baru inilah di tengah sawah. Kalau Tuhan pergi ke Makkah, jangan lupa membawa senangin. Sudah lama aku berceramah, baru inilah baliho diembus angin. Padahal maksud saya mau menengok judulnya. Hari jadi Danau Pulai Indah, kita rajut ukhuwah Islamiyah menuju persatuan ummah, mewujudkan negeri yang berkah. Desa Danau Pulai, apa yang Ustaz tengok? Ada tulisannya di situ. Desa Danau Pulai Indah ini berkah atau tak berkah? Apa berkahnya? Saya pergi ke salah satu kabupaten, namanya Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
Apa kata Pak Bupatinya? Saya menggalakkan ke semua masyarakat saya menanam pinang, Pak Ustadz. Kenapa? Karena ekspor pinang kita sekarang harga tinggi melambung dan banyak yang memotong sawit berubah menjadi pinang. Dan di Danau Pulai Indah ini yang pertama kali saya tengok tadi pinang lah, pinang. Jadi masyarakat Danau Pulai Indah, Indragiri Hilir, tanahnya subur. Tengok tuh buah pinang, tanam pinang rapat-rapat agar puyuh tak dapat lari. Sudah dipinang tak dapat, dipujuk-pujuk dibawa lari. Tak boleh. Itu menurut Pak Kua tidak sah. Jadi harus dipinang baik-baik. Betul? Pinang tinggal campakkan, tumbuh. Campakkan pokok kelapa, tumbuh. Campakkan brondol, tumbuh. Tanah ini subur luar biasa. Saya pergi ke salah satu daerah di pegunungan. Itu tanah mesti dicangkol dulu, dibajak dulu, dialirkan air dari gunung, bisa bertanam padi. Tapi di Danau Pulai Indah, tak usah kita bahas lagi. Ini pulang saya tinggal mencucukkannya aja lagi nih. 6 bulan lagi panen bersama kita. Allah berikan tanah yang luas, dekat pula dari laut, pesisir. Kami di Pekanbaru, kalau mau menengok laut, terserah. Ke kiri Bagan Siapi-api 7 jam, ke kanan Indragiri Hilir 7 jam, baru nampak laut. Sempat kita koma baru dapat laut. Yang tak tahan naik mobil pingsan muntah-muntah baru nampak laut. Tapi masyarakat Indragiri Hilir tanahnya subur, tanaman apa jadi campakkan tumbuh, ikan-ikannya segar. Maka inilah negeri yang penuh dengan keberkahan. Betul? Jadi kalau ada orang Indragiri Hilir yang tak punya duit, itu 2 kemungkinan. Pertama zuhud, yang kedua bongah. Tapi yakin saya percaya mereka, saya tak perlu kaya nih Pak Ustadz, karena kaya itu nanti di akhirat, kata dia. Tapi kalau dikasih duit banyak, mau juga Pak Ustadz. Maka masyarakat Indragiri Hilir amat sangat bisa menjadi orang yang kaya raya, karena negerinya subur, tanahnya luas, tanamannya menghijau, gemah ripah loh jenawi, tongkat dan batu jadi tanaman, untayan zamrud katulistiwa. Betul? Apa yang betul? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang bisa masuk surga itu orang kaya apa orang miskin? Memang yang paling enak diam memang. Jamaah kalau saya tanya, diam aja, itu paling selamat. Yang nggak jawab, nanti saya jawab sendiri. Man bana masjidan, siapa yang bangun masjid, banallah mislahu baitan fil jannah, dibangunkan Allah untuknya satu tempat di surga. Siapa yang bangun masjid, dibangunkan satu tempat di surga. Pertanyaannya, yang bisa bangun masjid itu orang kaya apa orang miskin? Orang kaya. Kalau gitu yang bisa booking tempat di surga orang kaya apa orang miskin? Cerdas. 2, ana wa kafilul yatim, aku dan orang yang menyantuni anak yatim, kahataini fil jannah, seperti ini nanti di surga. Jari telunjuk dan jari tengah, begitulah dekatnya dengan Nabi. Mau dekat dengan Nabi? Mau menyantuni anak yatim? Yang bisa menyekolahkan anak yatim dari SD, TK, SMP, SMA sampai S1, S2, S3, S teler, S cendol, S bogor, S bandung? Orang kaya apa orang miskin? Orang kaya. Kalau begitu yang bisa dekat Nabi orang kaya apa orang miskin? Jadi Pak Ustadz yang jadi orang miskin ini gimana Pak Ustadz? Sabar aja lah. Mudah-mudahan dengan kesabaran masuk surga. Amin. Ustadz Somad ini menyepelekan, mentang-mentang dia kaya. Aku tak kaya, tapi Ustadz pakaiannya bagus. Ini baju dikasih hadiah. Nampak tulisannya, hadiah dari pesantren. Itu cincin Ustadz, ini cincin pun hadiah dari Ustadz Yahya, orang Duri. Itu jamnya mahal Pak Ustadz, dikasih Ustadz dari Pontianak. Peci Pak Ustadz, ini
handphone peci hadiah dari Jakarta, warnanya merah, diangkat jadi jawara Betawi. Sorban Pak Ustadz dikasih jamaah dari Concong kemarin. Terus yang punya Ustadz mana? Yang di dalam lah asli. Yang lainnya dikasih orang semua. Saya cuman mau ngasih tahu, aku tidak kaya, tapi saya mau mengajarkan bahwa ajaran agama Islam ini tidak menyuruh orang jadi fakir miskin. Maka tanah yang luas ini kita garap, kita tanam kelapa, apalagi pabrik kelapa terbesar di Indonesia itu berada di Indragiri Hilir. Ekspor impor kelapa. Kami waktu di Makkah, waktu musim haji, dari Kairo naik kapal laut 2 hari 2 malam sampai ke Jeddah. Di Jeddah kerja, dari Jeddah pulang ke Kairo membawa santan. Karena di Kairo tak ada jual santan. Beli santan banyak-banyak, bu koper-koper, dijual di Kairo. Merek santannya Kara. Saya sangka Kara ini tak dari mana. Pulang saya ke Riau ceramah. Oh, pas di pabrik Kara. Rupanya kelapa rakyat dari Indragiri Hilir. Allahu Akbar. Jadi jamaah haji yang terbanyak di 12 kabupaten kota di Riau, 12 kabupaten kota, dari mulai Rokan Hilir sampai Indragiri Hilir, yang terbanyak itu berasal dari Indragiri Hilir. Mudah-mudahan nanti kita ketemu di tanah suci Makkah insyaallah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Ini lapangan apa ini? Lapangan bola. Tiang gawangnya mana? Di belakang saya. Saya pura-pura nanya aja. Itu di depan kan tiang gawang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sepanjang perjalanan tausiah 3 hari ini, hari Jumat, hari Sabtu, inilah hari yang terakhir, inilah jamaah yang paling berserak-serak. Setumpuk di sana. Hai guys. Setumpuk pula di ujung sana. Ada pula 2 orang ibu-ibu jaga gawang itu di sana. Hati-hati gol, Bu. Masya Allah. Ada pula yang di depan kantor. Jadi rupanya orang Danau Pulai Indah ini prinsipnya lain-lain. Yang satu berprinsip, aku biarlah becek-becek asal nampakku muka Ustaz Somad. Oh, ini di depan. Kalau kata yang lain, enggak. Aku biarlah tak nampak. Yang penting aku bisa sambil minum es. Itu kata di belakang-belakang. Kata yang di samping pula, aku tak tahan panas, tak tahan kena lumpur, yang penting dengar suaranya jam-jam sandiwara radio jadilah. Nah itulah kata mereka yang di belakang sana. Masya Allah, tabarakallah, bergantung-gantung mereka di tepi pagar ini. Siapa yang terkurung ini sebetulnya, kita atau mereka? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini saya tahu, walaupun mata saya ke depan, tapi ujung mata ini dari tadi ada melambai-lambainya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, keberkahan negeri ini mesti kita jaga. Siap menjaga berkahnya? Bagaimana cara menjaga berkahnya? Ini dia cara menjaganya. Yang pertama adalah merajut ukhuwah Islamiyah, bersatu. Ini acara besar ini ditajak oleh siapa? Rupanya bersatu 4 masjid ditambah majelis taklim wirid yasin bersama-sama, akhirnya terwujudlah acara ini. Tapi mereka tidak tampil ke depan. Yang tampil ke depan protokol, yang tampil ke depan anak-anak mengaji, yang tampil ke depan Bapak Wali, yang tampil ke depan Pak Bupati, yang tampil ke depan Ustadz Abdul Somad. Tak ada. Berikut ini mari kita dengarkan pemasang tenda. Tak ada.
Padahal pemasang tenda ini jasanya besar. Berikut ini mari kita dengarkan kata sambutan dari tukang drone. Lambaikan semua tangan ke drone. Oke. Jangan turun sebelum saya suruh turun. Salatullah, salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Ambil langsung naik ke atas bang, ambil. Kalau tak pandai nanti gua ajarkan. Gitu caranya. Udah, gitu cara mengusir drone-nya. Udah, turunkan tangannya. Jangan lama-lama, nanti ketiak basah. Nah, nanti videonya tolong kirim ke tim Ustaz Abdul Somad ya bang. Nanti kita akan upload di Instagram. Begini masyarakat Pulai Indah menghadiri tabligh akbar. Nampak mereka dari atas. Luar biasa Indragiri Hilir itu Pak Ustadz ya. Iya, itu yang dibawa macam itu apa tuh? Itu danau. Pandailah saya jawabnya itu, tak usah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bisa kita jaga keindahan negeri yang penuh dengan keberkahan ini. Kita kalau jumpa orang punya anak, kita doakan berkahnya. Barakallahu laka fil mauhub, semoga anakmu berkah. Kalau ada orang nikah, kita doakan berkahnya. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Kalau ada orang ulang tahun, kita doakan berkahnya. Barakallahu laka fi umrik, semoga diberikan berkah. Dan kalau kita jumpa, selalu kita doakan orang itu dapat berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkah anakmu, berkah tanahmu, berkah sawitmu, berkah kelapamu, berkah karetmu, berkah pinangmu, berkah istrimu, berkah keluargamu, berkah negerimu, berkah ilmumu, berkah hidupmu, berkah matimu. Mudah-mudahan kita semua dapat keberkahan insya Allah. Amin. Apa yang menghilangkan berkah? Yang pertama, yang menghilangkan berkah itu adalah putus tali silaturahim. Apa pula tali tarik tambang? Nabi pernah menyampaikan tausiah, lalu kata Nabi, ada rahmat Allah mau turun, tapi berkahnya tidak turun gara-gara ada yang memutus tali silaturahim. Ini silaturahim kalau ada yang putus, tidak akan turun rahmat ke sini. Mudah-mudahan semua yang hadir ini silaturahimnya sudah tersambung. Amin. Man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi, siapa yang mau dilapangkan rezekinya, wa yunsa'alahu fi atharihi, mau dipanjangkan umurnya, falyasil rahimahu, maka hendaklah dia menyambung tali silaturahim. Jadi ini sebetulnya tabligh akbar ini dalam rangka menyambung tali silaturahim. Tolong abang drone jangan lagi dekat-dekat. Itu udah banyak orang tuh mau melambai-lambai lagi. Nanti asik melambai-lambai. Kalau tuan pergi ke Makkah, jangan pula membawa rambai. Kalau aku sedang ceramah, jangan tangan melambai-lambai. Saya kalau diginikan terus, berpantun terus, makin dekat pula dia. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, silaturahim ini kalau sampai putus, apa kata Nabi? La yadkhulul jannah, tak masuk surga. Qati'ur rahim, orang yang memutus tali silaturahim. Walaupun duitnya banyak, walaupun zikirnya banyak, kalau dia memutus tali silaturahim, maka tidak masuk surga. Hadisnya Sahih Al-Bukhari dan hadisnya Sahih Muslim. Siap jaga silaturahim, siap jaga ukhuwah Islamiyah.
Siap jaga persatuan. Ibu-ibu punya grup wirid Yasin. Hari apa wiridnya, Bu? Pagi, sore, siang, malam? Habis zuhur, habis asar? Habis zuhur. Mantap. Ada ibu-ibu rajin betul wirid Yasin. Pas disuruh baca Yasin nggak bisa. Pas ditanya kenapa rajin wirid Yasin, aku jualan bakwan Pak Ustaz. Boleh, bakwannya laku, pahalanya dapat. Amin. Yang satu lagi, ibu rajin wirid Yasin. Oh, nggak pernah absen Pak Ustaz. Oh, ngapain ke sana? Aku mau menunjukkan cincinku 3. Gatal ya, rupanya rantainya besar. Yang satu lagi pergi wirid Yasin tujuannya untuk apa? Mau menengok hasil dari sudah sebulan minum jus bengkoang, sudah glowing atau belum? Alhamdulillah, ini berkat jus bengkoang. Gimana hasilnya? Muka putih, tangan hitam. Innamal a'malu binniyat. Kita luruskan niat. Kenapa membaca Yasin? Karena kata Imam Abul Fida Ismail Ibnu Katsir, la tuqra'u fi amrin asirin. Kalau surat Yasin itu dibacakan pada perkara yang sulit, yang susah, illa yassarahullah, maka dimudahkan Allah segala kesulitan. Ibu-ibu, nanti habis wirid Yasin, doakan supaya rezeki masyarakat kita dimudahkan Allah Ta'ala. Makanya kalau ada jamaah yang sakit-sakit, selalu dibacakan Yasin, 2 gendangnya. Kalau tak mudah sehat, mudah matinya. Inilah ibunya, dibilang mati ketawa pula dia. Kuncinya sedih dah. Tapi ibu yang dimuliakan Allah, bapak-bapak masih ada wirid Yasin, Pak? Masih? Pagi, siang, apa malam? Malam. Di rumah-rumah. Dah bagus di rumah. Tapi kalau bisa habis Isya, jangan habis maghrib. Karena kalau dibuat habis maghrib, masjid kosong, tak ada orang sholat Isya. Habis sholat Isya baru. Kalau habis Isya kemalaman lah Pak Ustaz. Jam 8 kau bilang kemalaman. Waktu nonton bola jam 2 kau bilang kesiangan. Habiskan dulu sholat maghrib, habis sholat Isya, baru wirid Yasin. Wirid Yasin bagus. Pindah rumah baru baca Yasin bagus. Dapat mobil baru baca Yasin bagus. Tapi jangan menunggu ada momen baru baca Yasin. Quran itu bukan cuma surat Yasin saja. Ada surat yang lain. Yasin dibaca untuk mendapat pahala, untuk mendapatkan keberkahan. Tapi inti dari surat Yasin, karena ini yang hadir, yang jadi panitia ini adalah 400 anggota grup Yasin pasukan inti. Adapun yang lain ini adalah entah pasukan juz amma, entah ikro, entah apalah. Pokoknya semuanya pencinta Al-Quran. Mudah-mudahan Allah menurunkan barokahnya dengan kecintaan kita pada Al-Quran. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhuma nasina wa 'allimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Itu enaknya kalau kita baca ramai-ramai, suaranya jelas dan yang nggak hafal tak ketahuan. Sama macam wirid Yasin kalau ramai-ramai, mana tahu kita yang tak bisa ngaji. Yasin wal Qur'anil innaka laminal ala siratim tanzilal azizir litunzira qauman ma'un fahum. Masya Allah. Ada yang bersuara, ada yang mulut aja bergerak.
Makanya nanti dirubah caranya. Bapak Ibu, kita sudah lama baca Yasin, pada petang ini kita robah 5 ayat satu orang. Oke, yang pertama silakan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim. Silakan Bu, sebelah. Jangan diejek, jangan pula kau tak pandai kan? Ada pandai kan? Hari gini ibu-ibu ada yang sibuk dengan drama Korea, ada yang mabuk dengan artis India, ada yang asik TikTok sampai lah kita makan pagi. Masih ada yang mau datang wirid Yasin. Alhamdulillah. Syukur, percaya aja dia sakit. Mudah-mudahan sakit betulan. Mudah-mudahan sehat. Amin. Lanjutkan yang ketiga, sehingga bacaannya bagus. Pertama, membaca. Kedua, memahami maknanya. Ketiga, mengamalkan. Keempat, mengajarkan. Ibu siap mengajarkan Yasin ke anak-anak ibu? Bapak siap mengajarkan Yasin ke anak-anak bapak? Kalau Ustadz Abdul Somad mati, siap mengirimkan hadiah pahala Yasinnya untuk saya? Dah selesai. Apalah yang mau ku cari jauh-jauh datang kemari? Aku bukan mau kampanye jadi gubernur. Aku bukan mau jadi presiden. Aku ustadz. Sampai mati tetap jadi ustadz. Yang kuinginkan dapat amal jariah, sehingga masyarakat ini nanti mengirimkan untuk almarhum Ustadz Abdul Somad Al-Fatihah. Jangan sekarang. Apakah Bapak Ibu yakin di Tanah Lapang ini masih ada lagi tablik akbar tahun 2050? Yakin? Yakin? Saya yakin dan percaya 2050 saya tetap akan ceramah di sini. Siapa yang akan jadi ketua panitianya? Ini ketua panitianya. Siap? Oh, siap mereka. Ini ketua panitia, saya penceramah. Bapak-bapak, ibu-ibu udah meninggal. Tinggal kami aja yang mudah-mudahan. Itulah enaknya kalau kita ceramah di depan orang yang hatinya bersih. Dibilang udah meninggal pun dia ketawa. Kenapa? Hatinya bersih. Kalau ditengoklah dari bentuk badan saya yang kurus kering ini, menengok bapak-bapak yang sehat, kalau ditengok nampaknya siapa yang lebih dulu mati, nampaknya saya lebih dulu. Pas saya bilang gitu sama jamaah, saya lebih dulu. Janganlah Pak Ustaz. Maksudnya saya lebih dulu mengiring jenazah kalian. Mati itu hanya istirahat dari segala keluh kesah dunia ini. Betul? Yang sudah capek dengan kehidupan dunia, lahir ayah meninggal, lahir emak meninggal, lahir kesulitan hidup, lahir kesusahan. Jangan kecewa dengan hidup, karena susah sementara. Yang sakit sementara, yang kaya sementara, yang berkuasa sementara. Kita semua akan mati. Orang kaya mati, orang miskin lebih cepat. Kalau orang kaya masuk ruang ICU, ditanya sama dokter, keluarga, ini saya bawa kertas, kita mau matikan sekarang atau nanti? Kata keluarga, nanti aja. Oke, kita pasang alatnya ya. Dipasang, dimasukkanlah pipa, biar matinya tertunda. Almarhumah sama saya berpesan, aku nanti kalau sakit, jangan kau bawa ke tempat itu, jangan kau pasang pipa, mati-matilah. Saya pun berpesan juga ke keluarga saya, kalau nampak kalian aku sakit, jangan kalian masukkan ke akuarium itu, jangan kalian pasangkan pipa itu, lalu mati-mati aja lah. Karena tak tertolong lagi. Itu hanya membantu saja. Makin lama harus menangis di ruang. Kita
Kita semua akan mati menghadap Allah Subhanahu wa taala. Yang kita bawa hanya amal soleh, apa pula somat. Anak kecil, anak kecil, anak kecil, anak kecil. Maulah pula anak-anak kecil ini mendengar ceramah Ustadz Abdul Somad yang anak muda. Jadi saya ini orangnya penasaran juga. Saya tanya lah psikolog, ada seorang psikolog di UIN, doktor dia. Psikolog, saya bilang, iya. Kenapa anak-anak kecil ini mau mendengar ceramah saya? Saya ini kan udah tua, tak seumur sama mereka. Kata mereka, karena Ustadz selalu memakai bahasa mereka, jadi mereka merasa seumur dengan Ustadz. Apa? Itu faktor yang pertama. Ustadz cerita tentang Spiderman, Upin Ipin, Bang Saleh, Jarjit, Meme. Jadi mereka merasa Ustadz satu dunia dengan mereka. Kemudian ada satu faktor lagi Ustadz. Apa itu? Emak mereka di rumah selalu menonton itu sehingga anaknya tahu. Oh, betul. Karena waktu saya sedang lewat, ada anak kecil. Ustaz ada di handphone mama. Saya tanya, ayah kau tahu? Tahu, alhamdulillah. Ada sebagian bapak-bapak nih marah sampai dibantingnya pintu kamar. Jangan lagi Ustaz ini ada di kamar kita. Dia nilai yang menghabiskan 4 giga. Tapi ada pula bapak tuh yang bersyukur, gara-gara Ustadz Somad lah biniku itu berjilbab sekarang. Dulu biniku tuh Pak Ustadz macam mak lampir. Gara-gara Ustadz lah biniku itu sekarang bersoleknya untuk aku. Dulu dia berbincu, berbedak, bersolek untuk laki orang. Kalau di rumah macam sundel bolong. Kalau mau keluar rumah, lipstiknya 2 inci. Kalau dia mau pergi Pak Ustadz, rambutnya 3 warna, merah, kuning, kelabu. Kukunya hitam, di atas black kutek, di bawah black daki. Itulah dicampurnya ke dalam bakwan. Pas aku makan, yummy. Rupanya dakinya sudah cair. Berkat ceramah Pak Ustadz, alhamdulillah. Pernah suatu hari Pak Ustadz, waktu dia pergi undangan, dicukurnya bulu matanya Pak Ustadz. Gara-gara menengok korban iklan TV. Begitu pas mau berangkat, rupanya habis pula alat kosmetik yang itu. Untunglah ada spidol penghitung sawit Pak Ustadz. Yang di whiteboardku itu, dipasang. Kawan pula menelpon, kita berangkat say. Ya sebentar, sedikit lagi. Berangkat. Taulah spidol whiteboard. Sampai di tempat undangan, kipas angin mati, rendangnya pedas, meleleh. Diambil sapu tangan, panas ya, iya. Semua orang senyum. Makin senyum orang makin pede. Masya Allah, makin glowing ya, iya. Rupanya entah kemana-mana udah pulang. Pulang ke rumah Pak Ustadz, lampu belum juga hidup. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum bang. Aku ini bang, dibuka pintu. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Kenapa ini setan ini tak pergi? Aku begini apa? Sejak mendengar ceramah Pak Ustadz, istriku itu sekarang Pak Ustadz, Masya Allah, dialah bidadari surga yang turun dari pokok jengkol Pak Ustadz. Ibu-ibu sehat semua Bu? Masya Allah. Rupanya di sini pakai grup-grup. Ada yang jilbabnya warna pink. Hai Besti. Ada yang jilbabnya pakai warna, apa warnanya ini? Pokoknya saya sampai kemarin ini buta warna sekarang. Nah, ada di sana grupnya hijau pucuk pisang. Masya Allah, ada lagi grupnya macam-macam. Saya sekarang ini Bu, Ibu kalau melihat ke atas ini kan cuma melihat warna merah aja. Tapi saya ke bawah ini melihat seakan-akan pelangi sedang turun dari langit. Masya Allah, tabarakallah. Jawabannya kalau saya bilang begitu, so sweet. Kalau istrinya solihah, sudah berjilbab panjang, sudah pengajian, sudah wirid yasin, insya Allah tugas bapak tidak begitu berat lagi Pak.
Jadi istri-istri kalau ikut wirid Yasin, bapak izinkan apa tidak? Izinkan. Bang, aku pergi wirid Yasin. Pergilah deh. Abang kemana? Abang mau main gaplek sebentar. Apa isi ceramah Ustadz Somad itu tadi, Bang? Apa isi ceramah Ustadz Somad itu tadi, Dek? Kata dia, Bang, abang izinkan aja aku pengajian, tambah anggaran belanja, insya Allah abang masuk surga. Tak ada aku bilang begitu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita jaga keberkahan ini dengan menjaga kesolehannya masing-masing. Bapaknya solihah, astagfirullahaladzim. Soalnya sekarang ada namanya bapak solihah. Laki-laki yang soleh, sholatnya di masjid. Tapi kalau laki-laki yang sholat di rumah, itu berarti laki-laki, bukan saya yang bilang. Ibu jangan jawab, karena boleh dari jawaban ibu akan menyakitkan hati suami. Jawab aja dalam hati, oke? Selama menikah, berapa kali suami ibu mengajak tahajud malam? Jangan jawab. Ya Allah, malam ini mudah-mudahan suami-suami ini membangunkan istrinya untuk tahajud malam. Selama ini, bangun, buatkan kopi. Bangun, aku mau pergi keluar, aku takut hantu, tolong kau kawan. Bangun, tapi nanti malam dibangunkannya. Ya, mari kita sholat tahajud, mudah-mudahan anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah. Amin. Dia kalau orang baru-baru nikah itu bangun ya, dia gitu. Tapi kalau udah bangun, Masya Allah, tabarakallah. Beruntunglah seorang perempuan yang suaminya membangunkan tengah malam, mengajaknya sholat tahajud. Adinda, ayatnya mau ayat cinta atau ayat apa ini? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Selesai sholat, istrinya bertanya, kenapa ayat abang tak berbunyi? Sholat tahajud itu sama macam sholat maghrib, sholat isya, sholat jumat, sholat idul fitri, idul adha, bang. Kenapa abang tak berbunyi? Mohon maaf, abang baru kursus, baru imam zuhur. Jadi imam zuhur ini modalnya takbir aja. Saking kan groginya, bangkit dari ruku pun takbir. Allahu Akbar. Kata makmum di belakang, Sami Allah kali. Suatu ketika saya dalam perjalanan dari Tembilahan ke Pekanbaru. Dari Rengat sebelah kiri ada rumah makan Melayu yang enak rasanya, manis. Singgahlah kami ke situ mau sholat. Pas di belakang, tegaklah saya menunggu imam nih. Panjang kali ayatnya, tapi saya menikmati. Dalam hati saya, satu sisi saya senang, ayatnya enak, suaranya bagus. Tapi dalam hati saya, kenapa lah panjang kali, aku mau makan ini. Siapalah imam ini, penasaran. Begitu salam, Assalamualaikum warahmatullah. Nampak saya muka, rupanya Pak Wardan. Sejak itulah kalau beliau ada, tak pede saya jadi imam ke depan. Asal nampak saya beliau, Mas Ju Ustaz jadi imam? Enggak, beliau. Termasuk subuh tadi. Subuh tadi saya diminta jadi imam. Ustaz Somad maju? Enggak, Pak Wardan aja. 12 kabupaten kota Seriau ini, kalau kalian tak percaya, adakanlah musabakoh antar bupati. Yakin saya Pak Imam ini, Pak Wardan juara satu. Allahu Akbar. Indragiri Hilir ini negerinya para ulama, betul? Bupatinya bisa jadi imam, bacaan ayatnya bagus, sholawatnya mantap, sholawat nariyah. Maka saya tadi terkejut waktu yang baca Quran anak kecil. Dalam hati saya, kenapa anak kecil pula yang baca Quran? Macam tak ada kori-kori hebat di sini. Pas saya dengar suara ngajinya Ar-Rahman, malu saya dalam hati. Ya Allah, sebenarnya masyarakat Danau Pulai Indah mau ngasih tahu, hei Abdul Somad, di sini anak kecil aja begitu hebatnya, apalagi mak ayahnya. Betul? Mau tepuk tangan hati-hati kalian.
Makanya kalau ada orang Indragiri Hilir ini yang tak pandai mengaji, cepat-cepatlah pindah ke kabupaten lain. Betul Bu? Betul Pak? Oh, agak sepi suaranya itu. Oh betul kata dia. Mana topi kau? Kenapa sampai jatuh ke lumpur tadi? Yang mengawal saya ini luar biasa. Sebelah kanan Bapak Babin Kamtipmas, sebelah kiri Bapak Babinsa, ditambah lagi pemuda Pancasila. Pancasila. Wow. Kenapa lah Ustadz Somad ini kemana-mana ceramah selalu dikawal pemuda Pancasila? Banyak orang yang bertanya-tanya, apa hubungan Ustadz dengan pemuda Pancasila? Tunggu sebentar ya. 2 kartu pemuda Pancasila saya. Jangan macam-macam kalian. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, STNK BPKB ada, nanti aku tunjukkan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, ada juga saudara-saudara kita dari Banser tadi mengawal. Bersama kita berkumpul. Siapa yang paling mulia? Apakah Abdul Somad yang di atas pentas tinggi, pakai atap, pakai tenda, dimuliakan, dihormati, dikawal? Apakah yang paling mulia yang di atas? Belum tentu. Boleh jadi Abdul Somad masuk surga bukan karena dimuliakan, tapi karena doa saudaraku yang di bawah, yang tak pakai karpet, yang duduk di atas lumpur, yang kena panas. Boleh jadi Abdul Somad masuk surga karena mereka. Betul? Oh, betul pula katanya. Siapa yang dalam hatinya ada angkuh sombong, man kana fi qalbihi mithqala habatin min khardalin min kibrin, siapa yang dalam hatinya ada sombong sebesar biji sawi, la yadkhulul jannah, tak masuk surga. Yang membuat kita ini tak bisa bersilaturahim gara-gara gara-gara angkuh. Ibu doakan Ustadz Somad jangan jadi Ustadz yang sombong ya Bu. Kalau saya sombong, Bapak mau menegur saya Pak? Mau meluruskan saya? Mau kata anak. Tuh hebatnya anak-anak pemberani dari Indragiri Hilir nih. Yang saya tanya bapaknya, anaknya menjawab. Bapak mau meluruskan saya? Mau kata anaknya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kadang hati kita ini sudah luka duluan gara-gara cakap orang yang sombong. Betul? Kalau kaca jatuh ke lantai masih bisa direkat, kalau galah patah masih bisa disambung. Tapi kalau sudah hati yang sakit, kemana obat akan dicari? Betul? Maka jaga hati, jangan sampai sakit hati. Naik mobil dari Tembilahan ke Danau Pulai Indah, yang nginjak rem kaki, yang ngerobak porsnel, apa namanya itu? Porsnel yang gigi, tangan. Tapi yang tertulis di jalan, hati-hati. Kenapa bukan kaki-kaki? Kenapa bukan tangan-tangan? Padahal yang menengok jalan adalah mata. Karena semua berawal dari hati. Siapa yang bisa mengumpulkan umat Nabi Muhammad SAW sebanyak ini? Kalau saya tanya, bisa jawab dengan jujur? Bisa jawab dengan jujur? Ini di absen Pak Bupati atau gimana? Tidak. Pak Bupati memaksa Pak Camat memaksa Pak Kades memaksa Pak Kadus memaksa Pak RT. Awas kalau tak datang nanti Ustadz Somad marah-marah. Ada begitu? Ini ada dikasih sembako. Ini datang karena hati yang sudah tertawan karena cinta. Cinta karena Allah Subhanahu. Ada nanti di akhirat orang-orang yang dapat tenda di padang mahsyar, ditanya oleh Allah, ainal muta'abbuna bi jalali, mana orang yang berkasih sayang karena aku? Padang mahsyar, bukan padang panjang. Padahal tadi malam banyak yang cemas akan turun hujan. Berdoalah Bapak dan Ibu, ya Allah jangan turunkan hujan. Ada yang cemas nanti kepanasan, ya Allah lindungi dengan awan. Doa itu terkabul. Hujan tak turun, awan berada di atas. Masya Allah. Ini doa orang-orang yang soleh-soleh ini. Doakan Ustadz Somad mati husnul khatimah. Semangat jemaah. Ada gunanya sholat tahajud kita banyak kalau mati su'ul khatimah?
Tak ada. Ada gunanya kita banyak haji dan umrah kalau mati su'ul khatimah? Tak ada. Maka yang paling penting adalah mati dalam kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Cara yang pertama supaya berkah itu turun adalah jaga silaturahim. Yang kedua, cara supaya tetap berkah adalah barokah akan melimpah dengan sodakoh. Sodakoh membuat tumbuh. Dalilnya mana? Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamitsali habbah, menanam satu biji, ambatat sab'a sanabil, tumbuh 7 cabang. Wa fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, dalam satu cabang ada 100. Satu tumbuh 7, tumbuh 100, 700. Wallahu yudha'ifu liman yasha'. Allah lipat gandakan sebanyak-banyaknya. Wallahu wasi'un alim. Jadi kalau mau negeri kita ini berkah, maka banyak-banyak biasanya kalau saya tabligh akbar, orang ramai, itu ada kotak-kotak sedekah. Tapi anehnya di Danau Pulai Indah ini tak ada kotak sedekah saya lihat. Hah? Udah lewat. Tolong sedekah, mainkan kotak-kotak. Kalau tak ada kotak, sorban saya ini bawakan. Mana? Abang-abang PP 4 orang bawa. Tarik semua rantai gelang ibu tuh. Kalau ada gigi emas, tanggalkan sekalian. Berdua. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asli zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim zalimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi. Nah, ini dipakai untuk kemaslahatan umat yang ada di Danau Pulai Indah. Paham? Ini saya jelaskan supaya jangan ada dusta di antara kita. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kenapa Ustaz bertakbir? Mengusir setan yang mulai berbisik-bisik. Jangan kau sedekah, itu duitnya nanti dibawa Ustaz Somad ke Pekanbaru. Tengok Ustaz Somad itu kurus, kurang makan, nanti dimakannya duit kau. Jangan kau sedekah, nanti kau mau beli handphone baru tak jadi. Itulah maka bertakbir. Jadi nanti kalau nampak ibu kawan sebelah tak bersedekah, takbir. Allahu Akbar. Oh, sudah keluar kotak. Tolong satu kotak naik ke atas. Karena ikan-ikan hiu, ikan paus ada di atas. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim Muhammadun sayyidul kaunaini wa thaqalaini wal fariqaini min arbin wa min ajami. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim antal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hawlim minal ahwali muqtahani. Maulaya sal daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Saya panjangkan selawatnya biar supaya pas selesai kotak itu udah turun. Rupanya belum.
terpaksa juga saya bersedekah. Masya Allah, Masya Allah. Abdul Somad nih datang menumpang tuah. Mungkin tuah dari Danau Pulai Indah inilah yang membuat nanti mendapat amal jariah. Ustaz kan sudah banyak pahala ceramahnya. Aku khawatir pahala ceramah ini dipuji-puji orang, disanjung-sanjung orang, sudah hilang pahalanya karena riya. Betul? Betul pula kata orang, la ilaha illallah. Maunya pas aku bilang betul tadi, tidak, gitulah. Boleh jadi pahala ceramahku ini sudah habis pahalanya karena viewer, follower, dan subscriber. Tapi aku yakin dan percaya, aku masuk surga karena doa orang-orang yang tulus ikhlas dari Danau Pulai Indah. Mereka pasti malam tadi mendoakan, sehatkan Ustadz Somad sampai siang besok ya Allah. Setelah dari kampung kami terserahlah ya Allah. Mau mati-matilah dia ya Allah. Mau sakit-sakitlah dia ya Allah. Betul? Sadar orang ini sekarang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku ini siapa yang mau jadi tentara? Angkat tangan. Masya Allah. Siapa yang mau jadi polisi? Masya Allah. Ibu, kira-kira mana yang lebih hebat dakwahnya? Jadi ustadz atau jadi polisi? Mana yang lebih hebat, ustadz atau polisi? Ada orang main judi. Ada orang main judi. Lalu dilarang sama Ustadz Somad, jangan kalian berjudi. Apa kata mereka nantang? Diam mulut kau Somad. Kau ceramah di masjid aja, jangan kau larang-larang kami. Aku tak berdaya. Tapi kalau anak ibu ini jadi polisi, pistolnya meletus, dia tak perlu ceramah, tak perlu tabligh akbar, tak perlu pakai sound system, tak perlu pakai sound system macam sarang tawon tergantungnya. Cukup dia dengan pistolnya. Kalian nanti kalau jadi polisi, kalian pakai pistol kalian itu, ada orang pakai sabu narkoba, ada orang main judi, ada orang laga ayam, kalian pakai main judi kalian, ku tembak kepala kalian, main judi, ku cubit ginjal kalian nanti. Kalian pakai untuk menolong agama Allah. Ini bapak ibu bangga tak menengok tabligh akbar ada polisi-polisi, tentara-tentara nih. Bangga apa tak bangga? Udah kalian foto? Foto lah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mau jadi apapun kita, mau jadi gubernur, mau jadi bupati, mau jadi anggota dewan, mau jadi tentara, mau jadi polisi, mau jadi kades, mau jadi RT, mau jadi RW, pakai untuk menolong agama Allah. Betul? Takbir. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sodakoh ini akan mendatangkan barokah, akan memberikan keselamatan dunia akhirat insyaallah. Amin ya rabbal. Waktu Isra Mi'raj Nabi Muhammad, ada orang memanen, tumbuh lagi, dipanen, tumbuh lagi, dipanen, tumbuh lagi. Kalau sawit dipanen berapa minggu baru tumbuh lagi? Kalau karet dipotong berapa hari baru panen lagi? Setahun. Tapi ada yang dipotong tumbuh lagi. Sahabat Nabi bertanya kepada Jibril, apa ini Jibril? Kenapa begitu dipanen tumbuh lagi? Kata Jibril alaihissalam, itulah umatmu yang bersedekah, maka tak putus sampai hari kiamat. Sedekah Bapak Ibu ini akan dibawa ke 4 masjid panitia acara ini, penggagas, pelaksana, untuk wirid yasin 400 orang, dikelola untuk dakwah macam-macam, santunan anak yatim, fakir miskin, mengalirlah dia sampai hari kiamat insyaallah. Amin. Ibu punya cincin, ibu punya gelang, ibu punya subang, ibu punya anting, ibu punya rantai, punya gelang kaki, emas di rumah, 1 cuci tangan, meninggal ibu. Ada yang dibawa mati? Tinggal siapa yang ngambil?
waspadalah. Ustadz provokator, pengadu domba, perusak kemesraan kami. Aku bukan jahat guys, aku cuman mengingatkan watawasau bil haq watawasau. Ini saling menasehati bahwa kita akan mati menghadap Allah. Yang kekal abadi hanyalah sodako. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah yang akan menjadi bekal kita menghadap Allah. Apa judul ceramah Ustaz Abdul Somad tadi? Bagaimana menjaga berkah. Berkah yang pertama dijaga dengan apa? Dengan silaturahim. Yang kedua dengan apa? Dengan sedekah. Yang ketiga dengan apa? Yang ketiga adalah dengan doa. Ibu mau mendoakan Ustaz Somad? Mau mendoakan masyarakat kita? Mau mendoakan Pak Bupati, Pak Camat, Pak Babinsa, Babin Kartimas, Bapak Dan Ramil, Bapak Kapolres, Bapak Kapolsek? Doakan mereka supaya amanah. Doakan supaya negeri ini baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Boleh jadi doa Abdul Somad tak kabul, tapi doa Bapak Ibu di tengah malam munajat tahajud dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meneteskan air mata, sholat sunat wudhu dulu, sholat sunat taubat, sholat sunat tahajud, sholat sunat hajat, di sujud paling lama minta kepada Allah. Kalau bisa bahasa Arab, kalau tak bisa bahasa Arab, bahasa Indonesia, bahasa Banjar, bahasa Bugis, bahasa Makassar, bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Batak, dalam hati, jangan dikeluarkan. Tapi kalau sudah selesai sholat, silakan berdoa, angkat tangan tinggi-tinggi. Ini banyak pula orang berdoa, tangannya diletakkan di lutut. Orang yang berdoa tangannya di lutut, itu artinya sama, terserah ya Allah mau kabul, tidak apa-apa. Ada pula orang selesai sholat tak berdoa lagi sekarang. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Macam ayam nampak padi. Pas ditanya, kok tak berdoa? Doa yang lama aja belum makbul, ngapain lagi tambah? Ada pula tak mau berdoa sama imam. Pas ditanya, kok kenapa tak berdoa sama imam? Imam itu doanya minta hujan, aku jual es krim. Yang penting doa itu mendatangkan barokah. Makanya aminkan. Ibu bapak, nanti kalau kita berdoa bersama siap mengaminkan. Tak tahu kita tak dari mulut yang mana, tak dari lidah yang mana, tak dari hati yang mana, menyebabkan pintu-pintu langit terbuka. Siapa yang berdoa tadi malam hingga hujan tak turun? Siapa yang berdoa tadi malam hingga panas tak terik? Ini pasti ada orang-orang soleh di sini. Ini jangan-jangan pakai pawang. Ada orang Danau Pulai Indah yang masih minta ke dukun. Man ataka hinan, siapa yang datang ke dukun, fasaddaqahu bima yaqul, percaya pada dukun, minta pada dukun, minta pada pawang, falam tuqbal lahu salatun arba'ina lailah, tak diterima salatnya 40 hari 40 malam. Mintanya kepada Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, la haula wala quwata. Kalau ada tabligh akbar ramai karena subuh di masjid, maklum. Kalau ada tabligh akbar malam ramai, biasa. Tabligh akbar siang panas, di atas matahari, di bawah sawah padi, baru luar biasa. Allahu Akbar. Masya Allah, tabarakallah. Ini saya tengok dari tadi, saya menengok berapa jamaah yang pulang, berapa jamaah yang menunduk karena khusyuk, berapa jamaah yang menguap macam kuda Nil. Jamaahnya tetap bertahan, aku pula yang tak tahan. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan Allah menurunkan rahmatnya kepada kita semua insya Allah. Jadi nanti adik-adik kalau ada yang bertanya, siapa yang ceramah? Oh, Masya Allah, sorbanku sudah pulang. Itu yang kupikirkan tadi, kemana lah perginya? Cuman aku segan bertanya. Apa kata Bang Yakto, ketua PP? Kenapa orang PP saya suruh membawa duit itu tadi? Biar aman. Kata Bang Yakto, ketua PP, kami ini dari hamjadah ke sajadah, dari haram jadah ke sajadah. Mereka ini orang-orang yang masa lalu luar biasa, hari ini kembali kepada Allah. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni
amalan solihah. Udah direkam tadi? Rekam lah, kalau enggak kita ulang lagi ya. Direkam pas orang PP bawa duit tadi sampai ke atas. Stop, masukkan ke TikTok. Berdakwah melalui YouTube, berdakwah melalui Instagram, berdakwah melalui Facebook, berdakwah melalui grup WhatsApp, berdakwah melalui lapangan sepak bola, berdakwah melalui tempat belanja, jual genjer, jual ayam, jual padi, berdakwah melalui kebun sawit. Apapun manfaatkan untuk dakwah, karena itu mengajak orang pada perbuatan baik, menjauhkan dari perbuatan maksiat, insya Allah. Di akhir majelis mari kita sama berdoa, mudah-mudahan Allah menurunkan rahmat dan barokahnya untuk Indragiri Hilir, untuk Desa Danau Pulai Indah, supaya kita mati dalam keadaan husnul khatimah, anak-anak kita soleh dan solihah, keluarga sakinah mawaddah warahmah, rezeki melimpah ruah, menjadi barokah sampai ke jannah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala hazihi niyah wa kulli niyatin solihah. Al-Fatihah.